Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadanya segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian, ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin masgullah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus kepada Lazarus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat pada kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, adik kakak, saudara-saudara, oma opa, dan om tante juga, sekali lagi selamat pagi. Pagi ini kita baru saja mendengarkan kisah yang
sangat bagus, tapi juga mengharukan. Bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus yang adalah sahabat dekatnya, wafat dan kemudian dibangkitkan. Maria dan Marta yang adalah saudari-saudari Lazarus juga meminta pertolongan Yesus. Saya kira bacaan hari ini sungguh bisa memberikan inspirasi dan kekuatan pada kita, terutama dalam saat-saat kita sekarang ini. Kita belajar dari pengalaman itu ketika Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Mari kita lihat bagaimana mula-mula Marta mengirim kabar kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Itulah kekhawatiran dia. Sama dengan kekhawatiran kita ketika kita sekarang diserang wabah corona. Kita khawatir, kita gelisah, bahkan kita galau. Ada ketakutan yang mendalam yang membuat kita kadang-kadang menjadi panik. Tetapi coba perhatikan apa kata Yesus kepadanya. Yesus mengatakan kepada Marta dan Maria tentunya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan kata-kata ini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, tetapi de facto Lazarus akhirnya mati, wafat. Demikian juga kita mengalami kematian saudara-saudara kita. Ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Data terakhir kemarin sore hampir 26.000. Di Indonesia sudah lebih dari 100. Kita galau. Kita makin tidak tahu apa yang kita buat. Benar, banyak sekali usaha. Tetapi yang justru membuat galau sebenarnya adalah pertanyaan yang paling besar dalam diri kita. Apa maunya Tuhan ketika Dia mengatakan bahwa penyakit ini akan menyatakan kemuliaan Allah? Kita bertanya-tanya, apa kehendak Tuhan dengan seluruh peristiwa ini? Itu pertanyaan yang membuat kita sungguh galau. Di satu sisi kita tahu dan sadar bahwa bukan hukuman Tuhan. Dan kita memang tidak akan pernah meyakini bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tuhan yang kita percaya adalah Allah Bapa yang tidak menjatuhkan hukuman yang begitu besar pada kita. Dia bukan penghukum. Tapi di lain pihak, kita juga belum mengerti apa kehendaknya. Kehendak di mana kemuliaannya akan dinyatakan. Segala macam peristiwa memang sungguh membuat galau. Kita tahu, bukan hanya kegalauan di dalam hati kita. Masyarakat kita secara sosial dan secara ekonomi juga gundah. Ekonomi berantakan. Banyak orang yang tidak mempunyai penghasilan dan sulit mencari makan. Segala macam bisnis berhenti. Termasuk yang suka sepak bola, segala macam kompetisi. Tentu saja bukan hanya sepak bola, kompetisi olahraga apapun, termasuk MotoGP, juga berhenti. Semua bertanya-tanya. Bagi orang beriman, pertanyaan yang paling mendasar adalah apa kehendak Tuhan? Di manakah kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan penyakit ini? Mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana kemudian Yesus melihat bahwa Lazarus wafat. Marta kemudian protes lagi.
Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi ada kesedihan, ada gundah. Demikian juga kalau kita mengalami bagaimana orang-orang yang paling dekat dengan kita wafat, meninggalkan kita secara fisik. Sahabat, kerabat, banyak sekali yang wafat. Kita berduka, tapi sekaligus kita bertanya, Tuhan mau apa? Kita tidak tahu. Sungguh kita bertanya, Tuhan mau apa? Tetapi Yesus, mari kita lihat apa katanya. Saudaramu akan bangkit. Yesus selanjutnya mengatakan begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Apakah itu tidak berarti bahwa Yesus tidak menghargai kehidupan sekarang ini? Lihatlah, Yesus pun galau. Yesus pun menangis ketika Lazarus wafat. Tetapi dia di lain pihak mengatakan bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Disitulah, saudara terkasih, saya melihat Yesus memberikan cahaya dan perspektif yang lain. Perspektif spiritual, perspektif rohani. Di mana kita harusnya hidup sungguh-sungguh di dalam kerohanian kita. Selapis demi selapis, kehidupan rohani ini pun mulai terkuak. Ketika kita harus keluar dari kesibukan-kesibukan kita selama ini. Kita harus tinggal di rumah. Kita harus bersama-sama keluarga. Kita harus berdiam diri. Lalu kita berkaca apa yang bisa kita lakukan dan apa kehendak Tuhan. Banyak orang menjawab, banyak orang mencoba merefleksikannya. Dan salah satu yang banyak beredar di media sosial, beredar dari grup WhatsApp yang satu ke yang lain, sebuah puisi yang katanya ditulis oleh Kyai Haji Mustafa Bisri. Meskipun saya belum tahu apakah benar dari beliau, tetapi lepas dari apakah beliau atau bukan, tapi inti dari puisi itu sangat bagus menurut saya. Ketika dikatakan bahwa corona ini membuat kita tinggal di rumah, kita tidak menemukan Tuhan di gereja, kita tidak menemukan Tuhan di tempat ziarah, kita tidak menemukan Tuhan di dalam keramaian bersama orang-orang, tetapi menemukan Tuhan di dalam keluarga dan hati kita. Segala macam ritual, segala macam doa adalah membantu kita. Dan ketika itu sekarang tidak ada, bagaimana? Kita harus kembali ke rumah hati kita. Itu Tuhan yang ada di dalam diri kita mulai menampakkan kemuliaannya. Tapi juga kemuliaan bumi ini, ada yang mengatakan bahwa ini di mana saat bumi sedang beristirahat. Bumi mau menciptakan kembali yang dulu baik adanya. Kita harus beristirahat. Manusia yang begitu tunggang langgang dengan segala macam kesibukan memburu ekonomi, memburu nafkah, memburu kekayaan, sekarang harus beristirahat dan diam. Segala makhluk mulai kembali bernafas. Kemuliaan Tuhan mulai sedikit. Tetapi apakah hanya itu? Tentu lebih dalam daripada sekedar itu. Kita belum tahu kemuliaan Tuhan yang macam apa. Tapi kita tetap optimis bahwa Tuhan yang kita yakini sebagai Bapa memang menjadi kebangkitan dan hidup kita. Tapi kebangkitan macam apa? Kita percaya bahwa saudara-saudara kita yang wafat, dan kita doakan pada malam hari ini, maksud saya pagi hari ini, tentu saja nanti bangkit. Tetapi kebangkitan kita yang sekarang ini masih hidup, apa artinya? Yaitu kebangkitan spiritual. Kebangkitan di mana kita keluar dari segala macam kesibukan roh badani kita, fisik kita, kembali kepada yang paling dalam, yaitu
hidup rohani. Karena di sanalah Tuhan berdiam, Tuhan disapa, dan kita berjumpa dengannya. Bagaimana caranya? Mari kita percayakan itu pada Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi ketika Lazarus wafat dan kemudian dikubur. Yesus membangkitkan, tetapi dengan satu step, yaitu ketika batu pada kubur Lazarus dibuka. Dalam refleksi saya, itulah batu egoisme kita, batu yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan. Kita sibuk dengan segala macam kesibukan indrawi, kesibukan fisik, mencari keuntungan ekonomis, mencari nafkah, mencari kegembiraan yang belum masuk sungguh di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus membuka batu kita, membuka egoisme kita, supaya hidup sejati. Lazarus yang bangkit adalah manusia baru, dan kita menjadi manusia baru dengan segala macam peristiwa ini. Kita harus sungguh melihat bahwa Tuhan sungguh bersama kita dan akan membangkitkan kita kalau batu yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan dapat dibuka. Hanya dengan itu, saya kira kita bisa sungguh melihat apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa penyakit ini tidak akan membawa kematian, melainkan kemuliaan Tuhan. Tidak sederhana memang. Kita akan mengusahakannya. Dan kemuliaan yang seperti apa, kita belum tahu. Tapi kita percaya, Tuhan adalah Bapa yang sungguh akan memberikan yang paling baik. Pada butir ini, saya teringat sebuah lagu yang sungguh amat menyentuh. Dan saya kira bisa kita nyanyikan bersama sebagai ungkapan betapa kita mengharapkan Tuhan yang menyatakan kemuliaannya ketika Dia akan memberikan pelangi cinta kasih, pelangi yang amat indah. Sebuah lagu yang bisa kita nyanyikan bersama, pelangi kasih-Nya. Mari kita bersama-sama menutup renungan ini dengan menyanyikan itu dengan penuh harapan. Kita tetap mengusahakan kesehatan tubuh kita, kesehatan badan kita, tetapi tetap percaya pada Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan kita mohon batu egoisme dibuka seperti Lazarus yang kemudian bangkit dan menjadi manusia baru melihat pelangi kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Semua yang Tuhan beri, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti,
Kita percaya akan ada pelangi, tidak tahu kapan. Tapi mari kita ungkapkan kepercayaan itu dengan memperbarui sekali lagi iman kepercayaan kita akan Allah sebagai Bapa yang sungguh amat baik bagi kita.